Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang salah sama diri kamu, tapi nggak bisa nunjuk apa persisnya? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang halus banget, yang seringkali terjadi tanpa kita sadar. Gimana rasa percaya diri kita bisa terkikis pelan-pelan justru oleh orang yang paling kita percaya. Coba deh kita ingat-ingat lagi ke belakang. Ingat dirimu beberapa waktu lalu. Apa kamu ngerasa dulu kamu itu orangnya lebih spontan, lebih ceria, lebih gampang ambil keputusan? Tapi sekarang kok rasanya buat mutusin hal-hal kecil aja butuh mikir panjang banget. Selalu ada keraguan yang ngegantung. Kalau kamu ngerasa iya, yuk kita telusuri bareng-bareng. Kalau kamu ngerasain itu, dengerin baik-baik ya. Rasa percaya diri kamu itu nggak hilang begitu aja karena kamu lemah. Sangat mungkin rasa percaya diri itu sedang dicuri sedikit demi sedikit oleh pengaruh dari luar tanpa kamu sadari. Dan percaya deh, kamu nggak sendirian kok ngalamin ini. Oke, kita mulai masuk lebih dalam ya. Kita akan mulai dengan ngebahas gimana manipulasi itu seringkali datang dalam bungkus yang kelihatannya manis banget, kelihatannya peduli. Yah, kayak racun yang rasanya mirip madu. Ada istilah yang pas banget buat ngegambarin ini, death by 1,000 cuts, atau kematian karena 1.000 luka kecil. Kenapa metode ini ampuh banget? Soalnya kalau kita diserang dengan satu pukulan besar, kita pasti langsung waspada kan? Tapi kalau serangannya itu ribuan kritik kecil, candaan yang ngerendahin, atau sekedar tatapan mata kecewa, itu semua terlalu kecil buat diperdebatkan, tapi cukup buat ninggalin luka yang dalam kalau terjadi terus-terusan. Bedanya itu tipis banget, tapi ini penting. Hinaan langsung kayak, kamu bodoh, itu kan jelas. Kita pasti bakal langsung membela diri. Tapi gimana dengan candaan yang katanya cuma bercanda? Atau kritik yang dibungkus seolah-olah ini nasihat demi kebaikan kamu loh? Atau bahkan cuma tatapan mata kecewa dari mereka? Nah, itulah luka-luka kecil yang bikin kita bingung gimana cara melawannya. Dan inilah akibatnya. Tanpa sadar, kamu nggak lagi hidup buat diri kamu sendiri. Kamu mulai hidup buat menghindari kemarahan atau kekecewaan mereka. Standar tentang siapa diri kamu, apa yang baik buat kamu, itu nggak lagi datang dari hati, tapi ditentukan oleh suasana hati mereka hari itu. Nah, sekarang kita lihat contoh nyatanya ya. Gimana sih jebakan ini bekerja? Taktik ini sering banget dibungkus dalam bentuk kepedulian atau nasihat, padahal tujuannya jauh beda. Coba bayangin deh, kamu baru aja dapat pencapaian. Mungkin hal kecil di kantor atau proyek pribadimu berhasil. Kamu seneng banget, terus cerita ke orang ini. Awalnya reaksi mereka kedengarannya positif banget. Mereka mungkin senyum terus bilang, wah hebat ya, bikin kamu ngerasa dihargai. Tapi coba perhatiin apa yang terjadi selanjutnya. Dan disitulah tapinya muncul. Dari pujian yang hangat, tiba-tiba ada peringatan dingin. Kedengarannya kan kayak peduli ya, aku cuma gak mau kamu jatuh. Tapi coba deh rasain lagi. Ini bukan jaring pengaman, ini justru racun yang nahan kamu. Mereka seolah-olah lagi motong sayap kamu, tepat saat kamu baru mau terbang. Jadi, poin pentingnya tuh ini bukan soal kepedulian, ini soal kontrol. Dengan cara bikin kesuksesan kamu jadi terasa sepele, atau bahkan bahaya, mereka ngejaga supaya kamu nggak terbang terlalu tinggi dan tetap ada dalam jangkauan kendali mereka. Oke, kita lanjut ya. Terus apa sih dampaknya ke psikologis kita? Serangan-serangan kecil yang terus-terusan ini, pelan-pelan tapi pasti, bakal ngerusak kompas di dalam diri kita. Kemampuan kita buat percaya sama diri sendiri. Salah satu senjata utamanya itu gaslighting. Ini tuh lebih dari sekedar bohong loh. Tujuannya adalah bikin kamu ragu sama realitas kamu sendiri. Fakta diputar-puterin sampai kamu mikir, kayaknya emang aku yang salah ingat deh. Dan pas kamu coba protes, senjatanya langsung dibalikin. Ah, kamu tuh sensitif banget sih, atau gitu aja baper. Coba deh kita lihat prosesnya. Ini kayak efek domino. Gaslighting yang terjadi terus-menerus lama-lama melahirkan keraguan diri yang kronis. Akhirnya, kamu berhenti percaya sama instingmu sendiri. Kamu jadi ngerasa butuh mereka buat bantu kamu mikir. Padahal, ironisnya, merekalah yang dari awal merusak kemampuan berpikirmu. Apa ini mulai terdengar familiar? Sering minta maaf padahal bukan salah kamu? Terus-terusan nanya ke diri sendiri, duh, tadi aku salah ngomong gak ya? Selalu mikirin reaksi mereka sebelum bertindak? Atau ngerasa capek banget secara emosional tanpa tahu sebabnya apa? Ini semua tanda-tanda kompas batinmu udah kamu serahin ke orang lain. Oke, kita udah ngebahas masalahnya panjang lebar. Sekarang bagian terpentingnya, solusinya gimana? Kabar baiknya adalah, kamu bisa banget mengambil kembali kekuatanmu.
Kalau dari tadi kamu ngerasa, wah ini aku banget, hal pertama yang perlu kamu lakuin adalah jangan panik. Menyadari ini semua adalah langkah pertama yang paling besar. Nah sekarang kita bahas langkah-langkah praktis buat ngambil kembali kendali atas dirimu. Ini dia toolkit buat kamu. Pertama, mulai mengamati. Nggak usah didebatin, cukup kamu catat aja polanya di jurnal. Ketika semuanya tertulis, sihir mereka bakal mulai pudar. Kedua, ciptakan realitas. Hubungi lagi teman atau keluarga yang objektif, yang bisa ngingetin kamu siapa dirimu yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ini yang paling berat tapi juga paling ampuh. Toleransi rasa nggak nyaman. Beraniin diri buat ngebiarin mereka kecewa. Keputusanmu itu punyamu, bukan tanggung jawabmu buat bikin semua orang senang. Dan disinilah kuncinya. Waktu kemarahan atau kekecewaan mereka udah nggak bisa lagi mengubah keputusanmu, waktu kamu udah bisa bilang, aku ngerti kamu kecewa, tapi ini keputusanku, di saat itulah seluruh kekuatan mereka lenyap. Kenapa? Karena kekuatan mereka itu nggak pernah ada di dalam diri mereka, tapi ada pada reaksimu. Ingat ini baik-baik ya, kepercayaan dirimu itu nggak hilang selamanya. Coba deh bayangin rasa percaya diri itu kayak otot yang udah lama nggak dilatih. Mungkin sekarang rasanya lemah karena terus-terusan ditekan, tapi otot itu masih ada di sana dan bisa dilatih lagi sampai jadi kuat. Sebagai penutup, aku mau kamu ingat ini. Kalau ada seseorang yang secara konsisten bikin kamu ngerasa lebih kecil, bukan lebih besar, itu bukan tentang nilai dirimu. Kamu bukan debu, kamu itu berlian. Ya mungkin kebetulan aja lagi ada di tangan yang salah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini buat mulai mengembalikan kilau berlian itu?